Hola amigos, kembali lagi di Remis Review, di mana part ini merupakan ending dari season 4 alur cerita Tales of Demon and God. Dan karena season 5-nya belum rilis, maka video selanjutnya kita akan beralih ke Donghua lain. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja. Tapi sebelum mulai, kita intro dulu. Ending season keempat ini dibuka dengan Nieli yang membawa si pria sayap hitam yang diketahui bernama Duan Jian ke kamarnya. Di mana Nieli langsung bertanya jika ia bisa membantu melepaskan Duan Jian dan membuatnya balas dendam, apa yang akan Duan Jian berikan untuk Nieli. Duan Jian pun menjawab jika Nieli bisa melakukan itu maka ia akan mengikuti Nieli selama hidupnya tanpa pernah berkhianat. Mendengar itu, Nieli pun langsung memberikan sebuah pil pada Duan Jian karena ia tahu jika pria itu takkan mengkhianatinya. Nieli pun berkata jika ia akan membantu Duan Jian meningkatkan kekuatan jiwanya, tapi dengan syarat pria itu harus menahan rasa sakit selama 10 hari lewat metode yang akan Nieli berikan. Dan Duan Jian menjawab jika rasa sakit akan membuatnya jadi lebih kuat. Hingga nggak lama, Nieli pun mengeluarkan jarum-jarum emas yang ia tusukkan pada tubuh Duan Jian yang akan menancap di tubuhnya selama 10 hari. Di mana setelah jarum-jarum itu menancap di tubuhnya, Duan Jian pun terus berteriak kesakitan sampai teman-teman Nieli yang mendengar itu datang ke kamarnya. Nieli bilang jangan mengkhawatirkan Duan Jian dan lebih baik jika teman-temannya itu terus fokus berlatih. Lu Piao lalu bilang kalau kristal merah yang mereka pakai berlatih sekarang udah habis. Mendengar itu, Nieli pun menyadari jika di antara mereka perkembangan Ning Erlah yang paling pesat. Bahkan gadis itu akan mencapai peringkat emas dalam waktu 3 hari dan setelahnya teman-teman yang lain pun pasti bisa menyusulnya. Ia pun lalu berkata pada teman-temannya jika sang raja udah berjanji akan memberikan banyak kristal merah darah lagi untuk mereka semua. Setelahnya, Nieli juga bilang jika besok ia akan pergi ke tambang untuk mencari batu Guangyao agar mereka bisa cepat keluar dari sana. Keesokan harinya di tambang tampak seorang kakek yang sedang disiksa oleh seorang prajurit yang bernama Si Kong Shou. Cucu kakek itu lalu mencoba melindungi kakeknya, membuat Shou marah dan ingin menyiksanya juga. Beruntung Nieli datang tepat waktu. Saat keadaan mulai memanas, tiba-tiba Hong Yu datang ke tempat itu juga. Ia lalu berkata pada Nieli jika Nieli nggak pantas membela budak-budak rendahan itu. Nieli mencoba menyelamatkan cucu dari si kakek budak dengan beralasan jika ia masih membutuhkan orang untuk membantunya membuat obat. Tapi Hong Yu bilang semua budak di sana udah diberikan sebuah cap bernama segel darah, di mana jika para budak itu mencoba kabur atau berada 1 kilometer di luar tambang maka para budak itu akan mati perlahan. Karena segel itu, Nieli pun gak bisa membawa anak tersebut, tapi ia lalu memberikan sebuah teknik kultivasi pada anak itu. Dan sebelum pergi, Nieli yang tahu kekejaman keluarga sayap perak pun semakin membenci keluarga itu. Dan pada pagi harinya, Nieli pergi ke dalam hutan di mana terlihat jika ia membuat beberapa segel pada pohon-pohon di sana. Setelahnya, ia pun diminta menghadap sang raja karena katanya si raja udah menemukan batu Guangyao yang selama ini Nieli cari. Bahkan bukan cuma 1 batu aja, melainkan ia menemukan sebanyak 60 buah batu Guangyao itu. Nieli pun lalu meminta sang raja memberikan batu-batu itu karena katanya ia ingin mencari bahan resep obatnya di dunia luar. Sang raja mengizinkan Nieli pergi dengan syarat teman-temannya harus tetap tinggal di istana mereka sebagai jaminan. Dan lagi Nieli pergi akan ditemani 5 spiritualis tingkat emas untuk menemaninya. Nieli menyetujui hal itu, tapi ia pun mengajukan syarat yaitu Duan Jian harus ikut bersamanya. Dengan alasan si Duan Jian akan Nieli jadikan orang yang akan mengetes obat buatannya. Setelah Nieli dan Raja sepakat, si Raja pun menentukan jika esok hari perjalanan akan dimulai. Dan ia memberikan waktu 10 hari pada Nieli. Pada malam harinya, Nieli mengumpulkan semua temannya dan memberikan peta yang udah ia buat sebagai rute untuk melarikan diri. Di mana rencana itu akan mereka jalankan 10 hari sejak misi pencarian obatnya dimulai. Keesokan harinya, Nieli pun dijemput oleh 5 prajurit utusan sang Raja. Nieli meminta salah satu prajurit untuk memperlihatkan batu Guangyao-nya terlebih dahulu. Tapi saat Nieli ingin menyentuhnya, prajurit itu nggak membiarkan Nieli karena sang raja udah memerintahkan para prajurit untuk tak memberikan batu itu kepada Nieli. Perjalanan pun dimulai di mana para prajurit bertarung dengan hantu-hantu merah yang menghalangi jalan mereka. Karena banyaknya jumlah hantu merah, walau berhasil mengalahkan mereka, terlihat jika para prajurit udah mulai kelelahan. Dan saat itulah Nieli menyuruh Duan Jian untuk menghabisi kelima prajurit itu.
prajurit langsung menyerang Duan Jian, tapi pedang mereka sama sekali nggak bisa menggores tubuhnya sedikit pun. Yang Nieli bilang Duan Jian yang terlahir dari campuran ras naga memiliki tubuh yang sangat kuat, yang bahkan mustahil bagi spiritualis tingkat emas hitam bisa melukai tubuhnya begitu aja. Duan Jian bertarung dengan 4 prajurit, sedangkan Nieli berhasil menjatuhkan pemimpin prajurit itu dengan roh panda bertaringnya. Di mana si prajurit yang terkena serangan Nieli tersadar jika Nieli adalah seorang spiritualis tingkat emas. Duan Jian mencoba menghabisi prajurit itu, tapi kemudian ia menelan banyak kristal merah sekaligus membuatnya bisa berubah bentuk. Tapi ternyata itu nggak cukup karena Duan Jian bisa menjatuhkan orang tersebut. Sementara saat efek kristal merahnya habis, si prajurit mencoba melarikan diri, tapi Duan Jian lalu mengeluarkan teknik api naga hitam yang bisa meledakkan tubuh prajurit itu sampai nggak bersisa. Setelah membantai kelima prajurit, si Duan Jian pun berkata jika mulai saat ini, Nieli adalah tuannya dan ia bersumpah setia kepada Nieli. Hingga nggak lama, mereka pun berhasil menemukan cincin ruang milik si prajurit yang menyimpan batu Guang Yao-nya. Nieli lalu bertanya pada Duan Jian tentang 13 keluarga yang hidup di dimensi itu. Dan Duan Jian bilang dari 13 keluarga ada 3 keluarga terkuat, yaitu keluarga sayap perak, keluarga Shenyan, dan juga keluarga Changlang. Dan dari semua keluarga, Duan Jian bilang keluarga Shenyan lah yang paling baik. Ia juga bercerita jika selama ini Raja Keluarga Sayap Perak selalu ingin menguasai semua keluarga di bawah kendalinya. Tapi keluarga Shenyan selalu melawan dan bahkan berhasil menyatukan 4 keluarga lain untuk menentang. Dan karena itu, keluarga-keluarga yang tersisa yang nggak mau dikuasai oleh Sayap Perak pun menyatukan beberapa wilayah mereka pada keluarga Shenyan. Di mana keluarga Shenyan menjadikan wilayah-wilayah tersebut menjadi sebuah kota perdagangan. Mendengar itu, Nieli yang masih punya waktu 9 hari misi pencarian obatnya mengajak Duan Jian melihat-lihat kota perdagangan tersebut. Duan Jian lalu berkata jika mata-mata Sayap Perak pastilah ada di kota perdagangan yang tentu bisa membahayakan mereka berdua. Nieli pun lalu mengeluarkan sebuah benda bernama lumpur awan, di mana setelah lumpur itu dioleskan ke wajah keduanya pun berubah menjadi terlalu tampan. Keesokan harinya, keduanya pun akhirnya tiba di kota perdagangan, di mana di dimensi itu Nieli bilang makanan adalah benda yang sangat berharga. Karena konon semua binatang buas nggak bisa diburu dan dijadikan bahan makanan karena darah dan daging mereka mengandung racun. Jadi selama ini semua keluarga di dimensi itu bertahan hidup cuma dari hasil pertanian mereka aja. Dan ternyata Nieli membawa banyak bahan makanan dari dunia luar dalam cincin ruangnya, dan bermaksud membarter bahan-bahan makanan itu dengan benda-benda berharga. Dan bener aja, nggak lama ada 2 prajurit keluarga Sayap Perak yang membawa 2 peti berisi kristal darah yang menukarkan kristal-kristal itu hanya dengan bahan makanan. Nieli pun lalu menemui si pedagang dan berkata akan membeli semua kristal merahnya dan sebuah batu roh naga yang berada di sana, yang kemudian ia barter dengan banyak daging. Nieli lalu bertanya pada Duan Jian di dimensi itu batu roh naga biasa digunakan sebagai apa? Dan Duan Jian bilang biasanya batu roh naga digunakan sebagai bahan untuk membuat anak panah. Mendengar itu, Nieli pun menyayangkan karena katanya batu berharga seperti roh naga hanya digunakan untuk membuat senjata sekali pakai aja. Ia lalu memberikan cincin ruangnya pada Duan Jian dan menyuruh pria itu menukarkan banyak makanan dengan kristal merah dan batu-batu berharga lainnya. Nieli pun lalu berkeliling sendiri dan menemukan sebuah kristal biru bernama kristal Feng Shu yang ia bilang sangat legendaris. Di mana si pedagang ternyata hanya menjual kristal itu dengan 5 kantong biji-bijian. Si Nieli sangat terkejut mendengar kristal yang sangat berharga itu hanya dihargai 5 kantong biji-bijian aja. Tapi si pedagang yang melihat wajah terkejut Nieli salah paham karena mengira harga yang ia berikan terlalu mahal, dan malah menurunkan harganya menjadi 3 kantong aja. Bahkan melihat si Nieli bengong, ia lalu menurunkan lagi menjadi 2 kantong aja karena katanya keluarga si pedagang sedang kesulitan mendapat bahan makanan. Nieli yang iba pada kakek tua itu pun lalu menukar kristalnya dengan 20 kantong biji-bijian dan 10 ikat daging. Membuat si kakek auto sujud sama Nieli dan katanya ia nggak khawatir lagi untuk makan dan membayar upeti pada keluarga Sayap Perak. Mendengar itu, Nieli pun semakin marah pada keluarga Sayap Perak dan berkata dalam hati, jika kristal berharga milik si kakek, harganya bahkan lebih dari semua bahan makanan yang Nieli berikan. Dan karena itu, Nieli bilang ia berhutang budi pada kakek tersebut dan akan membayar hutang budi itu 10 hari lagi.
Setelahnya, Duan Jian pun kembali menemui Nieli dan menunjukkan semua barang yang udah ia beli. Nieli lalu memberikan beberapa batu roh naga pada Duan Jian untuk menaikkan kekuatan jiwanya dan berjanji akan menemukan roh iblis yang cocok untuk Duan Jian. Keduanya pun lalu menuju sebuah toko di mana di sana Nieli melihat sebuah pedang yang si pedagang bilang pedang itu bernama pedang api hitam, di mana si pedagang ingin membarter pedang itu dengan 200 pil jiwa. Dan gak pakai banyak mikir, Nieli pun lalu memberikan apa yang pedagang itu mau. Yang ternyata si Nieli membeli pedang buatan keluarga naga hitam itu untuk Duan Jian. Si pedagang lalu memberitahu jika keluarga Shenyan sedang mencari seorang alkemis. Tapi Nieli bilang ia nggak mau terikat dengan keluarga manapun, namun jika itu hanya kerjasama yang saling menguntungkan, Nieli bilang akan memikirkannya. Walau Nieli berkata untuk saat ini ia belum memikirkan sistem kerjasama apa yang akan ia ajukan. Nieli dan Duan Jian pun lalu naik ke lantai atas, di mana lantai itu dijaga dengan sangat ketat. Di mana di sana ia lalu bertemu dengan seorang pria dari keluarga Shenyan. Nieli pun lalu melihat ada gulungan prasasti di mana gulungan itu berisi teknik terlarang yang legendaris. Tapi si pria bilang gulungan yang udah ada sebelum era kegelapan itu udah nggak bisa digunakan karena tulisan di dalamnya udah banyak yang nggak jelas. Si Nieli lalu bilang karena gulungannya udah nggak berharga, lebih baik dijual kepadanya aja karena Nieli ini berniat untuk memperbaiki tulisan prasasti yang ada di dalamnya, guys. Si pria pun lalu setuju memberikan gulungan itu secara gratis, tapi Nieli nggak mau dan memberikannya sebotol pil. Si pria tetap menolak karena ingin berteman dengan Nieli karena sebelumnya ia ternyata udah diberitahu si pedagang jika Nieli ini adalah seorang alkemis. Tapi setelah Nieli bilang jika obat yang ia berikan adalah pil tingkat tinggi, pria itu pun akhirnya mau menerimanya. Setelahnya, si Nieli pun melihat 3 buah pisau terbang dan menginginkan benda tersebut. Si pria menjual pisau-pisau itu seharga 100 pil pengerasan jiwa tingkat tinggi, tapi Nieli bilang ia cuma punya 50 botol yang tersisa. Dan karena itulah si pria berkata Nieli bisa menetap di keluarga Shenyan untuk membuat 50 botol pil lainnya. Tapi Nieli yang gak mau dibatasi menolak dan bilang akan mengganti sisanya menggunakan pil merah yang bahkan lebih kuat dari pil pengerasan jiwa. Hingga akhirnya Nieli pun berhasil mendapatkan 3 pisau terbang yang ia inginkan. Setelah mendapatkan pisau terbangnya, Nieli pun berpamitan dengan pria tersebut. Duan Jian lalu bertanya apa tidak rugi menukar ratusan pil jiwa dengan beberapa barang aja, dan ternyata Nieli masih punya ribuan pil di cincin ruangnya. Keduanya pun akhirnya menuju sebuah penginapan, dan begitu sampai di sana Nieli langsung memperbaiki gulungan yang tadi ia dapat, yang ternyata gulungan itu berisi teknik terlarang yang bisa memanggil makhluk-makhluk kuat dari dimensi lain seperti yang dilakukan kuil kegelapan waktu menyerang kediaman Raja Kota. Setelahnya Nieli pun mencoba 3 pisau terbangnya di mana ketiga pisau itu punya elemen yang berbeda-beda. Di antaranya adalah Qian yang artinya api merah, Qihan atau salju, dan juga Qisu yang mempunyai arti ruang. Beberapa hari pun telah berlalu di mana hari itu Nieli berencana akan menjemput Ning Er dan juga yang lainnya. Hingga nggak lama ia melihat seorang pria tua yang akan dipukul oleh pria berbadan besar. Tapi nggak diduga si pria tua bisa menjatuhkannya dengan sangat mudah. Nieli yang melihat kejadian itu merasakan aura si kakek tua yang ia bilang berada di tingkat legenda atau bisa jadi di atasnya. Yang ternyata pria itu adalah salah satu pewaris teknik Xinzi milik Kaisar Kongming. Nieli yang merasa kekuatannya nggak sebanding pun lalu pergi karena emang seharusnya para pewaris ini harus saling bertarung satu sama lain. Hingga malam harinya, Nieli dan Duan Jian pun tiba di istana keluarga sayap perak dan season 4 pun berakhir. Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan Remis Review pamit.